Ini malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu bapak-bapak dan ibu-ibu yang sehat, yang demam, yang sekiranya kena flu, ya tinggal di rumah dulu lah ini. Di kampus sudah banyak ini informasinya orang yang kena flu, baik yang sudah dicolok maupun yang belum ya. Tapi biasanya kalau udah flu, dicolok pasti reaktif. Nah, gitu. Ya, lebih bagus nggak usah keluar rumah. Pak John, selesaikan hari ini di rumah saja, Pak John. Iya, Pak, siap. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, ini ada beberapa mahasiswa, sudah masuk 9 orang dengan Pak Heni. Ada Bu Desi Andriani Putri. Ini Desi yang mana ini? Apakah Desi yang Batu Raja atau Desi yang mana ini? Saya di Bandar Lampung, Bapak. Tapi kemarin S1 sempat ketemu Pak Heni juga. Oh gitu ya. Di Unila, Pak. Baik, siap. Ada Pak John, kemarin ketemu Mbak Jihan Salwa, kemudian Mas M. Arif Albi, Pak Julius. Pak Julius yang mana ini? Apakah Pak Julius yang di kepolisian atau yang di mana ini, Pak John? Izin Pak yang di polisian, Pak. Mau belum bisa on call karena masih di jalan. Sebentar lagi nanti saya... gitu, baik, nggak apa-apa. Ya. Ini Pak Julius yang dulu di Polresta Bandar Lampung ya, di bagian lantas. Bukan, Pak. Saya dari Polda. Di Polda. Baik, Pak. Kemudian siapa lagi ini yang bisa di-cover? Bu Tribuana. Tribuana itu Bapak apa Ibu? Saya belum tahu ini. Iya, Bapak. Oh, Bu Tribuana, Ibu. Baik. Karena nama Heri juga bisa laki-laki ya, Bu. Apalagi nama Ibu Tribuana. Tribuana itu memang nama perempuan. Tribuana Tunggadewi sama Tribuaneswari. Itu putranya Kertanegara yang diperistri oleh Dyah Wijaya, Raja Majapahit yang pertama. Istri Raja Majapahit pertama itu empat-empatnya itu kakak beradik. Ya, empat-empatnya kakak beradik. Namanya seperti Mbak Tribuana Mardasari. Tapi mbaknya jangan mau di poligami ya. Cukup satu saja gitu. Siap. Namanya zaman Majapahit ya, zaman dulu ya. Bapak Ibu sekalian, kita memulai kuliah untuk hari ini. Kalau memang Ibu Bapak setuju ya, kita tidak perlu sampai dengan jam berapa? Sampai dengan jam 6 sore ya. Kita berkurang, yang penting kita intensif ya. Nanti untuk belajar nanti di rumah. Untuk bahan sesuai dengan satuan acara perkuliahan, Bapak dan Ibu nanti bisa memiliki buku yang Pak Heni susun ya. Bukunya ini Bapak. Bunga Rampai. Oh sayang ya Pak John kemarin ke kampus nggak saya tunjukin ini. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan Hukum Pidana yang isinya mengenai 2 persoalan terkait dengan sistem peradilan pidana yang kita bahas sore ini dan politik hukum pidana ya. Kebetulan kalau Bapak dan Ibu di kelas saya, kelas B berapa? B2 ya. B2 ini jangan diikutin Pak John ini. Pak John tahu B1 sama B2. Kalau kita cukup B2 ini adalah kelas B2 Pak John. Nanti kita ketemu di Lapo Tua Pak John. Enggak apa-apalah istilah namanya mirip sama ya. Bapak dan Ibu kita belajar nanti pengertian SPP ya, terutama sistem dulu. Kemudian sistem penegakan hukum pidana, sinkronisasi, SPP sebagai faktor kriminogen dan seterusnya. Semuanya ada dalam buku ini ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Coba kita lihat. Kenapa namanya sistem peradilan pidana? Kan begitu. Kegiatan utama dari sistem peradilan pidana itu adalah proses peradilan pidana. Berarti peradilan ini hanya untuk perkara pidana. Ini yang perlu dipahami oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Saya tidak perlu bertanya S1-nya dari Unila ataukah dari luar Unila, nggak penting. Yang penting mau belajar bersama Pak Heni. Jadi memahami sistem penegakan hukum pidana atau sistem peradilan pidana itu maknanya sama. Ya.
Yang namanya sistem itu berarti ada unsur di dalamnya. Ya, kalau sistem menggunakan subsistem. Tapi bahasa yang lain boleh menggunakan unsur, boleh menggunakan komponen atau bagian, itu boleh. Ya. Jadi kalau kita berbicara peradilan pidana, apa bagian-bagiannya? Kan begitu. Berarti sama maknanya kalau apa itu sistem peradilan pidana, bagiannya apa, komponennya apa, unsurnya apa. Ya. Sebenarnya kalau kita belajar mengenai SPP, Bapak dan Ibu sekalian, saya mungkin punya skema. Nah, skema ini Bapak. Ya, skema lama tapi masih relevan untuk kepentingan kita. Apakah bisa dibaca Bapak dan Ibu sekalian? Bisa dilihat mengenai skema ini? Bisa, Bisa, Pak. Pak? Bisa ya Pak John? Bisa, Pak. Bisa, baik. Ini yang dipahami di dalam sebuah sistem. Saya kecilkan nanti Bapak Ibu mungkin tetap bisa melihat. Kalau kita berbicara SPP yang mau kita pelajari secara mendalam ini, itu bahasa lain adalah sistem penegakan hukum pidana. Bapak dan Ibu mengenai dua hal ini, silakan nanti membaca bukunya Prof. Muladi, Prof. Barda, yang berbicara banyak mengenai SPP. Kalau mau tambahan lagi Bu lagi dari Prof. Boy Marjono Rosaldi Putro, ya, silakan dibaca mengenai hal ini. Kita akan mendapatkan gambaran yang sangat kuat apa itu sistem peradilan pidana. Ya, coba kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam memahami SPP ya, enggak apa-apa judulnya mulai nanti kan ada dari sini ya. Adalah satu proses yang dilakukan oleh masing-masing bagian komponen di dalam SPP itu sendiri. Komponennya yang terdapat di atas, di tengah ini Bapak ya. Mulai dari masyarakat memberikan umpan masuk ke dalam satu proses, ya. Kemudian nanti outputnya apa? Jadi dalam konteks begini Bapak, ada 4 unsur, 4 subsistem yang sangat berperan di dalam bekerjanya sistem peradilan pidana atau bekerjanya sistem penegakan hukum pidana. Ada kepolisian, ada kejaksaan, ada hakim, sekarang namanya menjadi pengadilan. Ada satu lagi, apakah itu yang kita pakai sebagai lembaga pemasyarakatan ataukah ya badan yang melaksanakan putusan pengadilan. Jadi nanti kalau Bapak membacanya melalui sistem penegakan hukum pidana, unsur keempat itu bukan lembaga pemasyarakatan, tetapi badan pelaksana putusan pengadilan atau disebut dengan badan eksekusi. Ya. Ini penting sekali Bapak, karena perkara pidana yang terjadi di masyarakat itu masuk melalui satu umpan masuk ya terhadap pihak kepolisian. Ya. Ini khusus untuk perkara-perkara pidana umum untuk dipahami. Untuk perkara-perkara pidana khusus atau tertentu, kalau tidak salah itu ada 5 perkara yang boleh masuk ke dalam lembaga kejaksaan. Jaksa menyatakan itulah perkara-perkara tindak pidana tertentu. Ya, di antaranya ada tindak pidana korupsi, ada terkait dengan imigrasi, ada terkait dengan yang namanya tindak pidana pencucian uang, itu boleh masuk karena masuk dalam kategori pidana tertentu. Tapi pada umumnya ya hukum pidana umum atau hukum pidana biasa ini masuknya melalui masyarakat ke dalam tubuh atau organisasi kepolisian, institusi kelembagaan kepolisian. Bisa melalui laporan, bisa melalui pengaduan, bisa melalui tertangkap tangan, ya, oleh siapa? Oleh pihak kepolisian. Kemudian nanti setelah proses perkara itu cukup alat buktinya, ya, dalam pasal 183 dan 184 KUHP nanti akan dilimpahkanlah ke lembaga kejaksaan.
dari kejaksaan ke pengadilan, dan seterusnya. Apakah nanti putusannya itu berupa pemidanaan, berarti lanjut ke lapas. Tapi bagaimana kalau putusnya berbentuk bebas dan lepas, kembali langsung ke masyarakat. Inti yang kita bicarakan Bapak dan Ibu sekalian, ada input, ada prosesor, ada output. Semakin tinggi kemampuan dari prosesor, persoalan penanganan dan penyelesaian perkara pidana itu semakin cepat. Ya, semakin cepat. Tapi kalau misalnya terhadap perkara-perkara tertentu itu mungkin akan tertangguhkan, tertunda, ya, prosesnya lama. Contoh beberapa perkara yang terjadi mengenai EKTP, Senturi itu lama sekali. Ya, mudah-mudahan perkara mengenai Asabri nanti cepat selesainya. Ya, kemarin saya dengar pelaku tindak pidana perkosaan terhadap 12 santri di Bandung itu ternyata cepat sekali sudah ada proses penjatuhan pidananya berupa pidana seumur hidup. Misalnya seperti itu. Ya. Ini sangat tergantung dari prosesornya. Makanya yang tadi saya sampaikan, dari masyarakat itu belum tentu juga umpannya itu langsung masuk ke kepolisian. Ada yang disebut dengan kejahatan yang tidak terdeteksi. Dark number, unreported crime, ada terjadi itu Pak John. Jadi ada perkara yang kadang-kadang memang sangat sulit ditemukan alat buktinya. Ya. Mungkin prediksi polisi ada, perkiraan terhadap pelakunya ada, barang buktinya ada. Tapi kadang-kadang sangat sulit ya. Karena ini konsekuensi dengan berlakunya Undang-Undang KUHP ya tahun 81 itu berbeda dengan zamannya HIR. Ya, Pak Polisi untuk meneruskan perkara ini membutuhkan minimal 2 alat bukti, unus testis, nullus testis. Ya. Kalau satu alat bukti barangkali dikonsultasikan kepada pihak jaksa, pasti akan muncul banyak pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam memahami sistem ini, subsistem polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan itu saling terhubung, ya, saling terhubung. Dan jangan dilupakan peran dari advokat, pemberi bantuan hukum. Ini Bapak Ibu sekalian. Dia supporting terhadap bagaimana pada tahapan kepolisian, tahapan kejaksaan, tahapan pengadilan, dan tahapan lembaga pemasyarakatan. Nah, sementara di dalam menjalankan prosesor berbentuk sistem peradilan pidana ini, tentunya kalau dia ada input, dia harus ada output. Makanya ada tujuan yang ingin dicapai oleh SPP ini, baik dalam jangka yang pendek, jangka yang menengah, maupun jangka yang panjang. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, saya beralih kepada materi yang tadi. Kita lihat Bapak dan Ibu, ada sesuatu yang diistimewakan dalam peradilan pidana ini, sistem. Kemudian kita pahami apa itu sistem. Sistem itu Pak John, ya, Bapak dan Ibu yang lainnya, sengaja saya tutup karena saya membutuhkan ruang. Bu Desi jangan tertidur loh ya. Udah di kegelapan itu, harusnya pakai lampu yang agak terang kayak Pak John itu Bu. Terang kelihatan tersorot wajahnya. Mbak Tribuana. Bu Jihan ya, Bu Jihan Salma ini siapa ya? Oh, Mas Arif M. Arif Albi ya. Ini yang belum kelihatan Pak Julius karena kabarnya masih di jalan itu ya. Baik, kita coba paparkan mengenai apa itu sistem. Dalam konteks ini Bapak Ibu sekalian, sistem itu dimaknai dalam bentuk atau sebagai metode. Metode itu cara, berarti cara peradilan pidana bekerja. Cara penegakan hukum pidana itu bekerja. Ya, Pak ini suka menggunakan istilah sosiologis ya, bekerja ya. Ada bahasa yang lain, ada difungsionalkan, dioperasionalkan, itu maknanya sama dengan penegakan hukum pidana. Maknanya sama. Padahal makna yang sejatinya dari penegakan hukum pidana itu ada 2. Penanganan dan penyelesaian. Kadang-kadang muncul lagi bahasa yang lain. Ada penanganan, ada penindakan. Ya. Baik kita orang hukum ya harus paham lah ya.
harus paham, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu yang belum bekerja masuk dunia bekerja, kemudian didiskusikan mengenai banyak hal mengenai hukum, tidak tahu sama sekali. Makanya S2 ini juga tidak hanya sekedar di dalam memahami, menguasai hukum positif, juga harus mahir di bidang hukum. Ya. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ya. Metode yang dimaknai di sini adalah kerjasama. Dalam kerjasama itu bisa ada koordinasi, ya, ada interaksi, ada interface antara bagian yang satu dengan bagian yang lain. Maknanya sistem di sini sebenarnya adalah kerjasama, koordinasi yang baik, yang rapi antar bagian-bagian sistem yang Pak ini sebutkan tadi. Kepolisian dengan kejaksaan terhubung dengan baik. Ya, kejaksaan dengan penyidikan kepolisian harus terhubung dengan baik. Tidak boleh yang namanya ada dusta di antara kita. Ya, seperti sebuah lagu ya Pak Arif Albi. Ya. Tidak ada dusta, tidak. Harusnya komunikasi itu harus terjalin rapi. Ya. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Pak Didik Kurniawan. Mungkin kalau dari teman-teman yang dari kejaksaan paham. Dimaknai oleh Pak Didik adalah kejaksaan atau jaksa itu sebagai pemegang dominus litis, pengendali perkara. Ya. Pengendali perkara. Adanya hubungan yang kurang harmonis, kurang sinkronisasi antara lembaga kejaksaan dengan lembaga kepolisian, itu menimbulkan di dalam pemenuhan terhadap aspek keadilan dan kebenaran. Ya. Ini makanya seringkali kan kita menggunakan istilah oknum. Oknum yang bermain di perkara tersebut. Yang harusnya yang dijaga adalah status quo terhadap perkara tersebut, tapi karena ada kepentingan, mulailah mempermainkan perkara itu. Ini mohon maaf ya Pak John, bukan menyinggung kelembagaan ya. Ya. Jadi Pak ini menggunakan status oknum. Terjadi terhadap perkara tersebut. Biasanya terjadi namanya transaksional. Ya. Terjadi yang namanya transaksi itu apa sih? Pertukaran. Pertukaran terhadap kekuasaan si pemegang, si aparat penegak hukum dengan diperjualbelikan, ditukarkan, digadaikan lah ya, dengan yang namanya kekuatan politik, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, dan kekuatan budaya. Karena memang menjalankan hukum itu ya, itu menjadi luar biasa apabila itu menjadi perkara yang menjadi atensi masyarakat secara meluas. Mendapatkan perhatian, mendapatkan kepedulian ya oleh masyarakat terhadap perkara tersebut. Orang memandang terus perkara itu. Orang menguji, orang peduli dengan perkara tersebut. Ya. Ini yang sering kali terjadi. Kenapa ada sebuah ekspektasi dari masyarakat tidak terpenuhi melalui proses peradilan pidana? Karena apa? Bisa jadi perkara itu ya ada yang bermain, ada yang punya kepentingan. Makanya Pak Bada menggunakan istilah ada permainan kotor. Ya, permainan kotor itu. Oleh siapa? Ialah orang-orang yang punya kepentingan terhadap perkara tersebut. Belum tentu orang yang menangani perkara itu. Tetapi dia punya kepentingan untuk mengintervensi, mempengaruhi ya terhadap perkara tersebut sesuai dengan keinginannya. Nah, yang terjadi adalah nanti Bapak dan Ibu membaca bukunya Prof. Bardhan Nawarib, adanya permainan kotor di dalam penegakan hukum pidana menghasilkan produk yang gagal atau produk yang tidak berkualitas. Berkualitas itu artinya tidak sesuai dengan ilmu hukum pidana. Nanti Bapak dan Ibu baca ya, tulisan-tulisan dari Pak Bardhan ini memang luar biasa mengenai penegakan hukum pidana atau sistem penegakan hukum pidana. Oke, saya kembali dalam memahami sistem dalam arti metode, yaitu kerjasama antar bagian-bagian sistem
dalam hal ini adalah subsistem, dalam rangka sama-sama mencapai tujuan tertentu tadi. Jadi tujuannya tidak boleh berbeda antara penyidik, kepolisian, dengan kejaksaan, terutama jaksa penuntut umumnya, dengan hakim yang menangani perkara. Tidak boleh berbeda. Harus sama-sama mencapai tujuan yang dikehendaki bersama. Ya. Oke, saya kembali lagi kepada sistem. Nah, sebenarnya penyebutan SPP atau CJS, Criminal Justice System, ya, dengan predikat integrated, ya, dengan predikat terpadu, itu dikatakan oleh Prof. Muladi, Prof. Barda sebagai overboarding, berlebihan. Bahkan beliau mengatakan sangat berlebihan. Karena apa? Karena dalam kata sistem itu sudah tergambarkan, terlukiskan yang namanya terintegrasi atau terpadu. Kenapa harus menggunakan SPPT, sistem peradilan pidana terpadu? Padahal sistem itu juga terpadu. Ya. Tapi okelah, ya, karena barangkali di dunia ini kan banyak yang namanya ya kesepakatan kadang-kadang dengan sesuatu yang mungkin tidak penting, ya, tidak penting karena hanya sekedar nama. Banyak yang terjadi namanya mereka bersepakat untuk membiarkan itu sama-sama jalan. SPP ya baik, SPPT juga baik, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, saya ingin singgung apa itu ciri, indikator, karakteristik terpadu dalam sistem. Ya. Prof. Muladi memberikan gambaran. Munculnya kata terpadu, sistem dalam SPP, ya, itu karena apa? Yaitu dalam konteks dari masing-masing bagian SPP itu harus berorientasi pada tujuan. Ada tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan. Makanya ada yang dimaknai dalam RUU KUHP. Ada tujuan pemidanaan, ada pedoman pemidanaan. Di dalam KUHP belum ada. Ya. Jadi ada pengaturan apa yang ingin dicapai dalam pemidanaan ini. Ini tujuannya begini. Kalau gitu, bagaimana pedomannya untuk melakukan pemidanaan? Ini. Silakan Bapak dan Ibu nanti membuka RUU KUHP yang konsep draft terakhir, ya, 14 September 1999. Itu draft terakhir. Bapak dan Ibu bisa menemukan adanya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Harus ada. Kalau tidak memiliki kesamaan dalam tujuan, nanti kereta ini yang memang harus menuju kepada Batu Raja, mungkin ada yang turun di tengah jalan, atau yang tidak sampai, atau malah tidak berangkat dari stasiun Tanjung Karang. Nah, segala kekuatan dalam SPP itu bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Jadi menjadi orientasi. Apa yang dilakukan oleh penyidik? Berorientasi kepada tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula jaksa penuntut umum menuju ke capai. Hakim pun sama. Nah, kalau sudah 3 bagian, 3 komponen dalam SPP itu menuju yang sama, harus pula tujuan yang dicapai oleh lembaga pemasyarakatan itu sama. Ya. Meskipun ada kendala yang luar biasa yang terjadi saat ini, ya, karena banyak pelaku tindak pidana yang sudah diputus menjadi narapidana atau terpidana, itulah yang memenuhi dari kepadatan overkapasitas dari lembaga pemasyarakatan. Orang Indonesia lagi seneng-senengnya, kalau menurut saya lagi seneng-senengnya orang sehat tapi dijadikan sakit. Nah, itu aja. Jadi gambarannya itu ada di situ, ya. Mudah-mudahan Pak Julius, Pak John, Pak Arif, ibu-ibu yang tadi, ya, terhindar dari perbuatan yang merusak diri sendiri. Pengguna narkoba itu kan sebenarnya merusak diri sendiri, ya. Orang sehat, ya Pak Arif, ya. Orang sehat malahan mau jadi sakit, mengonsumsi obat nggak mau, tapi kalau mengonsumsi narkoba kalau perlu sehari 3 kali gitu. Ya, itulah namanya pilihan orang, ya Pak.
Kemudian yang keduanya, ya setelah berhenti pada tujuan, dia harus bersifat menyeluruh, holism. Karena menyeluruh ini dipandang lebih baik daripada bagian per bagian. Ini adalah satu konsep di dalam keterpaduan dalam sistem. Ya. Kalau tadi kan tujuan, walaupun bersifat parsial, penyidikan menuju tujuan yang dicapai. Tapi kalau yang holism ini menyeluruh, itu harus serentak dan sekaligus, ya, yang harus dilakukan oleh masing-masing bagian. Tidak ada dusta di antara para bagian tadi. Semuanya sama-sama terbuka. Di dalam penyidikan perkara ini, unsur tidak pidananya untuk ini. Jangan dikurangi, jangan ditambahkan atau dihilangkan, agar oleh pihak kejaksaan yang melakukan pemantauan terhadap penanganan perkara itu juga persepsinya sama. Waktu dibawa oleh si jaksa menuju ke pengadilan, nuansanya sama seperti yang dipaparkan oleh penyidik. Jangan karena penyidik tidak tahu, dakwaannya berbeda, sampai di pengadilan pun menjadi berbeda antara penyidikan dengan pengadilan. Ini yang kadang-kadang sering terjadi. Di penyidikan digunakan 5 pasal, sampai di pengadilan jangan 2 pasal. Ini yang harus tidak boleh ada dusta di antara mereka. Karena memang luar biasa sih. Masyarakat yang terkena ancaman pidana itu juga membangun kekuatan untuk melawan penyidik, melawan jaksa, melawan hakim. Bahkan kalau bisa mereka itu ditarik menjadi bagian dari orang yang melawan tadi. Makanya ada transaksional. Pak Hakim mau berapa agar Pak Hakim mengikuti maunya saya? Bisa dilakukan oleh pelakunya sendiri dengan keluarganya. Atau oleh, mohon maaf, penasihat hukumnya, advokatnya. Kan seperti itu. Coba bayangkan seperti kasus Setia Novanto itu dengan Friedrich Yunadi itu. Sehingga masyarakat melawannya dengan membuat meme. Mana ada tiang listrik atau tiang telepon itu yang menabrak mobilnya Setia Novanto itu. Itulah gambaran bahwa sangat suramnya penegakan hukum di Indonesia. Seorang lawyer, seorang penegak hukum, lawyer itu kan penegak hukum apa? Melakukan obstruction of justice, melakukan penghalang-halangan terhadap proses hukum itu dilakukan. Kan nggak boleh itu. Makanya wajar Friedrich Yunadi itu benar-benar menjadi contoh terakhir agar pengacara pun juga tidak meniru, ya, mengimitasi dari tindakan-tindakan itu. Meskipun kita praduganya juga masih banyak, termasuk di Lampung itu sekalipun. Ya, ini harus makanya wajar ya Bapak ya. Kadang-kadang orang sudah kehilangan harapan ya. Paling nanti juga begitu. Saya sangat sedih ya, sangat disayangkan waktu kita penyuluhan hukum di kampung-kampung itu banyak yang akan meremehkan terhadap proses penegakan hukum itu. Ya mudah-mudahan melalui Bapak dan Ibu yang kuliah di S2 di Magister Unila ini memiliki pandangan yang terbarukan, pandangan yang diperbaiki dari yang sebelumnya. Ya. Yang ketiga, sistem tersebut selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar. Ya. Sistem peradilan pidana itu bagian kecil dari sistem yang bekerja di masyarakat. Bapak Ibu sekalian. Jangan jangan membalikkan. Kadang-kadang seakan-akan SPP itu lebih besar dari sistem masyarakat. Tidak. SPP itu bagian kecil dari sistem yang berada di masyarakat. Di masyarakat itu memiliki banyak sistem. Ya. Bahkan setiap organisasi kemasyarakatan itu memiliki sistem bekerjanya masing-masing. PBSI punya sistem. Ya. KONI punya sistem, ya. Asabri punya sistem, ya. Apalagi Senturi punya sistem, semuanya punya sistem. Masyarakat kecil seperti Siskamling itu adalah sistem keamanan lingkungan, dia punya sistem. Nah, kalau sistem seperti yang kita bicarakan, sistem SPP itu selalu memahami
bekerjanya, berinteraksinya SPP itu akan selalu mempertimbangkan aspek yang besar. Kalau para aparat penegak hukumnya itu salah di dalam menerapkan hukumnya atau sengaja menyesatkan hukumnya, itu juga akan dilihat secara terang benderang oleh sistem masyarakat. Ya, apalagi sekarang sistem jurnalis bisa memantau, bahkan kasusnya seperti dulu yang pernah ada kasus siapa ya, Wayan, yang kasus itu loh yang mengenai racun kopi sianida. Bapak bisa memahami, Bapak dan Ibu kan, bisa memantau perkembangan bagaimana saksi ahli dari pihak korban atau dari pihak terdakwa. Jessica. Ya, Jessica Wongso apa gitu ya, saya udah mulai lupa itu Jessica itu. Wongso Kumalasari. Jessica Wongso Kumalasari. Iya itu. Kemudian siapa yang korbannya? Kan kita udah mulai lupa. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Sebetulnya proses peradilan pidana itu disorot oleh masyarakat. Meskipun kadang-kadang masyarakat juga semakin modern, semakin dalam posisi bukan sebagai paguyuban, tapi sebagai patembayan. Masyarakat patembayan itu berbeda dengan masyarakat paguyuban. Ya. Luar biasa kan? Seperti seorang anak-anak yang memegang HP, kemudian dia merasa dibully di sekolah, kemudian dia menjawabnya melalui HP dia. Seakan-akan dia hanya berbicara mengenai dirinya sendiri di HP melalui media sosial. Padahal itu hakikatnya kan masuk ke dunia yang luas sekali. Seorang bisa mengakses, bisa menyimpan ya apa yang dia unggah ke media sosial dan seterusnya itu. Ya. Maka dikatakan ada rekam jejak digital yang harus kita hati-hati ya, Bapak dan Ibu sekalian. Terutama Ratu Raja Majapahit, Ibu Tribuana. Ibu Tribuana itu yang menjadi Tribuana itu nanti namanya disebut Ibu Ratu Gayatri, Ibu. Ya, di usia sepeninggal Dyah Wijaya, Raja Majapahit pertama itu, beliau mau menjadi biksuni, Bu. Biksuni itu apa? Pendeta agama Buddha. Ya. Setelah mengikrarkan dirinya sebagai seorang biksuni, dipotong rambutnya, digunduli, Bu. Ya. Tapi Bu Tribuana nggak usah ikutan tuh kan digunduli, nanti suamimu kaget nanti ya. Meskipun Pak ini dalam kuliah ya itu cerita mengenai Ibu Ratu Tribuana Tunggadewi, Ibu Sri Ratu Gayatri, Biksuni Gayatri. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya lanjut. Sistem tersebut selalu berinteraksi dengan lebih besar, seperti sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, sistem politik. Ya. Memang luar biasa ya. Kalau proses peradilan pidana, polisi menangkap anggota dewan, was, kencang sekali. Polisi menangkap Bupati Lampung Selatan, Mesuji, Lampung Tengah, Lampung Utara, geger luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau menangkap orang kecil-kecil, nggak seberapa. Karena sistem ekonominya, sistem sosial budaya dan politiknya, atau hankamnya itu kecil. Ya, ini yang dikatakan, kalau sistem yang dihadapi oleh proses peradilan pidana itu luar biasa ya. Kadang-kadang saya menemukan Pak polisinya itu agak getar gitu ya. Tergetar hatinya menghadapi perkara besar, Pak. Yang datang pengacara-pengacara hebat. Kemudian backingnya itu, mohon maaf, orang-orang hebat yang memiliki kekuatan ekonomi, memiliki kekuatan politik. Wah, luar biasa. Ya. Mudah-mudahan nanti yang jadi pengacara, jadi apa? Penyidik, jadi jaksa, orang yang berarti, ya, pemberani. Ya, pemberani. Ya, karena memang menjadi penegak hukum itu Bapak dan Ibu istilahnya itu
penegakan hukum itu selalu diintervensi, diintimidasi, dipengaruhi ya oleh apa? Oleh faktor di luar hukum, yaitu tadi yang Pak ini sebutkan. Ya faktor ekonomi. Nanti Pak Arif sudah jadi apa? Hakim sekarang? Belum, Pak. Belum ya, nyari pekerjaan. Belum, Pak. Bu Tribuana apa? Siap, jaksa, Pak. Bu jaksa. Udah berapa tahun Bu jadi jaksa Bu Tribuana? Sudah 11 tahun, Pak, masuk, Pak. Wah, sudah mengalami getirnya Bu ya. Manis pahitnya jadi jaksa ini. Tapi alhamdulillah Bu Tribuana saya lihat orangnya tenang. Tenang tapi belum menghanyutkan kan Bu ya? Itu Bu Desi juga jaksa, Pak. Satu lagi, Pak. Wah, ya, terima kasih dikasih info. Tinggal lapas lagi Pak yang belum tak. Siapa? Tinggal lapas lagi yang belum. Jadi 4. Oh, yang belum ada ini ya. Iyalah, kita belajar banyak bagaimana persepsi seorang dosen dengan dinamika masyarakatnya. Bapak dan Ibu sekalian, interaksi antara SVP dengan sistem yang lebih besar itu yang sering dikatakan sebagai super system. Super system itu ada di masyarakat. Dia memiliki kekuasaan ekonomi, kekuatan politik, kekuatan sosial, kekuatan budaya. Luar biasa. Mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu yang berada di posisi sebagai aparat penegak hukum selalu dikuatkan, ya, selalu diperbesar keberaniannya. Karena kalau tidak berani ya selalu mudah senang untuk didatengin orang untuk diajak negosiasi. Pasti begitu. Ya. Kemudian yang keempat, operasionalisasi bagian-bagian yang menciptakan sistem nilai tertentu. Makanya seringkali muncul kepala kejaksaannya atau kepala pengadilan negerinya, Bapak ini kuat sekali, berani menahan terhadap terpaan angin, bahkan apapun kekuatannya dari luar itu, tetap beliau bertahan. Itu orang yang berada di dalam organisasi Pak Kajari, Pak Kajati atau Pak KPN-nya itu menjadi lebih tenang, ya, lebih tenang karena anginnya dia yang nahan. Ya, terpaan angin kencang, angin lesusnya itu beliau yang menahan. Ya mudah-mudahan tidak ada yang berobos melewat apa ya angin di sebelahnya itu kan gitu. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, antara bagian sistem harus cocok satu sama lain pasti. Kalau nggak cocok, wah nanti Bu Hakim marah-marah kepada Bu Jaksa. Bu Jaksa marah-marah kepada penyidik. Ya. Menjadi hubungan yang kurang serasi, kurang harmonis antar lembaga. Ya. Saya kadang-kadang dengar cerita ya dari Pak penyidik itu, kalau ketemu dengan Bu Jaksa ini, waduh Pak ini galak beliaunya. Jadi mungkin juga sama kok. Di pengadilan itu yang galak pasti Bu Hakimnya gitu. Bu Tribuannya, Bu Jaksanya kadang-kadang diem aja ya Bu. Diemlah Pak daripada nanti tambah ribet aja gitu. Baik. Kemudian berikutnya adanya mekanisme kontrol. Mekanisme kontrol itu sebuah organisasi modern itu harus ada pendampingan. Karena kalau tidak ada pengawasnya, pengendalinya itu seringkali keterpaduan antar di dalam lembaga itu sendiri maupun antar lembaga itu juga menjadi sangat penting ya untuk menuju gerak langkah yang sama-sama menuju untuk menciptakan dari capaian tujuan dari SPP itu sendiri ya. Bapak dan Ibu, karakteristik terpadu ini sangat penting ya. Sangat penting. Perlu penelitian yang belum memiliki judul bagaimana mengenai tingkat koordinasi dan kerjasama. Ini juga sangat penting ya. Terutama terhadap perkara-perkara yang memiliki angka rupiah ya yang sampai dengan triliunan ya. Saya punya bimbingan Pak, mungkin Bu Tribuana sama Bu Desi itu paham, Pak Didik Kurniawan. Sudah hampir 1 bulan 1 minggu ini enggak pernah konsultasi
disertasinya, padahal Pak ini berharap segera untuk ujian hasil penelitiannya. Tapi kabarnya perkara yang dia tangani lebih dalam posisi yang lagi kenceng-kencengnya itu. Ya kasihan juga ya kalau jaksa tugasnya seperti itu, padahal dia mendapatkan penugasan sebagai mahasiswa S3. Terhambat ya. Terhambat percepatannya dibanding sama yang lain. Nanti Bu Tribuana, Bu Desi, Pak John, kalau memang atau Pak Arif, Pak Julius berminat untuk menjadi mahasiswa S3 di kami. Ya, mudah-mudahan S2-nya ini cepat selesai, jangan lambat. Bu Tribuana sudah memiliki judul tesis? Ide sudah ada Pak, tapi nyari judulnya belum. Ini semester berapa ya? 2 Pak. Semester 2. Semester 2 kelas B2 itu biasanya 1 tahun 8 bulan selesai, Bu. Bahkan bisa kurang. Iya Pak Arif, betul. Mulai sekarang dirancang ya Bapak. Barangkali mungkin nanti di mata kuliah SPP Politik Hukum ini terinspirasi menjadi sebuah judul. Nanti kita selipkan untuk mendiskusikan judul tesis Bapak dan Ibu. Ya, kebetulan Pak Heni menjadi ketua konsentrasi untuk hukum pidana, jadi judulnya nanti bisa dikonsultasikan ke Pak Heni atau kepada Prof. Nikma, Prof. Edi Rifai, ya, Prof. Maroni, Pak Ahmad Irzal Fardiansa, Ibu Dr. Ena Dewi, silahkan dikonsultasikan. Kalau memang dari kebijakan program studi Magister Ilmu Hukum boleh jauh-jauh hari mengajukan judul, malahan itu lebih bagus. Nanti waktu itu akan bisa bekerja secara efektif. Kayak Pak John kemarin udah punya judul Ibu. Oh, mantap Pak John. Ya. Segera nulis Pak John. Saya dorong siapapun pembimbingnya, nggak ada masalah. Ya, silakan. Apakah dengan Pak Edi, dengan Pak Ahmad Irzal Fardiansa, silakan aja. Yang saya dorong segera susun proposalnya, segera konsultasikan kepada beliau, dan segera seminar. Kalau sudah seminar, jangan lupa Pak John, perbaiki proposal itu sesuai dengan masukan dari para penguji dan pembimbing, kemudian buat kuesioner. Harus buat kuesioner untuk bisa mendapatkan jawaban terhadap permasalahan. Kuesioner itu ada 2. 1, pedoman untuk wawancara yang ditujukan kepada orang-orang tertentu yang dituju untuk diwawancarai. Ya. Keduanya, buat kuesioner penelitian berbentuk Google Form. Ya, Google Form itu nanti Bu Tribuana melempar Google Form-nya tadi, pertanyaan mungkin maksimal 20, kasihkan ke teman-teman untuk memberikan respon. Ya, boleh antar provinsi, boleh, atau antar kota dalam provinsi, seperti bus itu Bu Tribuana, busnya tuh antar kota dalam provinsi maupun antar kota, antar provinsi. Silahkan itu. Semakin banyak Ibu mendapatkan masukan Google Form, Ibu akan mendapatkan kemudahan untuk menjawab rumusan masalah. Ya. Harus segera. Mana Bu Desinya? Bu Desinya kok belum ada komentar dari tadi? Oh ada. Ada. Masih gelap-gelapan, kalah dengan Bu Tribuana. Bu Tribuana langsung cerah kayak Pak John itu. Mantap. Izin Bapak, ini kameranya agak agak kurang nih. Enggak, lampu atasnya yang kurang. Lampu yang menyorot kepada Ibu. Nah, gitu. Kebetulan saya menghadap ke barat ini Pak John. Jadi kaca genteng itu nambahi mengkilatnya jidatnya Pak Heni. Izin Pak, itu untuk seminarnya ujian seminarnya direncanakan kapan ya Pak? Ya izin Pak. Ya setelah selesai Bapak bimbingan, kemudian Bapak perbaiki, Bapak disetujui ACC. Semakin Bapak cepat bergerak untuk menyusun, yang penting gini Bapak, judul itu kan sudah ada. Jangan nanti Pak John gampang ya. Kalaupun nanti digeser, diganti sedikit, nggak masalah Pak John. Yang kemarin kan Pak ini udah ingatkan, Pak John ini bagusnya begini-begini, nah itu bahasanya begitu. Nanti setelah Bapak dibimbing,
kemudian beliau berdua sudah ACC, langsung Bapak kembalikan kepada Pak Rohim untuk daftar seminar 1. Nanti kami yang ngatur, Pak. Mudah-mudahan biasanya seminggu, tidak sampai seminggu sudah keluar SK untuk seminar 1. Nanti Bapak sudah kita buatkan jadwal. Nah, Bapak siap-siap untuk seminar. Buatin misalnya paparan dalam bentuk PPT antara 5 hingga 7 kotakan gitu aja, Bapak. Jangan mempersulit diri sendiri, harus berpikir yang sempurna, yang terbaik. Nggak perlu. Nggak perlu. Yang penting sudah ada ACC. ACC itulah modal bahwa ada kesepakatan antara Pak John dengan pembimbing 1 dan 2. Misalnya isu hukumnya. Ada unsur kebaruannya yang menjadi pembeda dengan tesis yang lain bagaimana. Makanya begitu ikut, nanti kalau digeser dikit-dikit, karena pengalaman kami, mungkin ada kemiripan tulisan Pak John dengan tulisan yang ada sebelumnya gitu. Ya, Pak John udah mikirin seminar ini kayaknya ini. Izin Pak, itu untuk seminar maksudnya di semester 2 ini atau semester 3 nanti Pak? Nanti Bapak, pokoknya Bapak ikutin. Kan Bapak udah disetujui judulnya kan? Nah, Iya, apakah nanti bisa di semester 2 ataukah di semester 3? Karena Bapak kan kelas non-rek. Non-rek itu ada keistimewaan Bapak. Oh, siap Pak. Jadi ada, makanya Pak ini katakan non-rek itu masuk bersama, selesai bersama saja. Jadi nanti Pak John menyemangati Bu Tribuana, Bu Desi gitu. Jangan terlalu banyak ketinggalan karena Bu Tribuana ini Pak belum saya telah belum yang terbaik Pak, belum yang sempurna Pak. Enggak Pak, belum ketemu Pak Heni aja Pak. Mantap. Monggo silakan. Pokoknya kawan-kawan nggak ada yang nggak selesai sama Pak Heni. Pak Heni pasti ngasih solusi dalam kesulitan. Ini pujian yang bisa menyesatkan, bisa meluruskan ini. Wah, bahaya nih Pak John. Karena saya sudah merasakan Pak bimbingan dari Bapak, solusi dari Bapak gitu Pak. Ya memang tugas kami harus begitu Bapak. Tugas kami itu memudahkan sesuatu yang sudah mudah. Atau memudahkan sesuatu yang Bapak hadapi menjadi sebuah kesulitan. Itu memang harus begitu, Bapak. Kan komitmen kami adalah kami menerima Bapak sebagai mahasiswa kami. Komitmen kami adalah kami meluluskan Bapak sesegera mungkin. Dan itulah simbol kami. Saya, Pak Edi, ya Pak Marjo itu bahu-membahu untuk kita, Bapak. Kita nggak peduli mengenai UKT mepet waktu. Sepanjang mahasiswa boleh bisa mendahului sebelum SPP, silakan. Saya suka dengan komitmen Pak Edi ya. Jangan kita berharap UKT dari mahasiswa. Itu urusan negara. Urusan kita adalah mempercepat para mahasiswa kita untuk menyelesaikan studinya. Itu adalah komitmen kami, Bu Desi, Bu Tribuana ya. Jadi nggak usah Bu Desi berpikir, Bu Tribuana aja belum selesai, masa saya harus mendahului sesama biskota dilarang saling mendahului gitu ya. Nggak berani Pak, Bu Desi lebih senior Pak. Waduh gitu ya, ya dah. Nggak apa-apa lah. Oke, yang penting semangat ya. Sama-sama ya Pak ya. Untuk konsultasi judul tidak harus menemui Pak Heni ya. Kebetulan Pak John kemarin sudah konsultasi dengan Pak Edi dengan konsultan yang lain, sudah terbentuk. Pak Heni tanda tangan ACC, Pak Edi juga saya dorong untuk membantu di ACC ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan hubungi nomor saya untuk konsultasi judul. Nah setelah dari saya nanti Ibu Bapak menemui Mas Rohim atau mengunduh dari form yang ada di web kita Ibu, di web S2. Ibu unduh, Ibu tulis tangan. Kemudian nanti saya setujui atau sebelumnya itu biasanya judulnya saya setujui dulu. Ya, kemudian Ibu cek ke Mbak Sri untuk dicek plagiarismenya. Nanti dari plagiarisme betul dinyatakan lolos seperti Pak John kemarin, Ibu bawa ke Pak Rohim. Dah, nanti Pak Rohim selesai. Ibu tinggal terima ada SK pembimbingan, Ibu langsung melakukan pembimbingan, ya. Dengan pembimbing kedua dulu, pembimbing 1, kalau dua-duanya udah ACC, udah daftarkan untuk seminar. Akan terbit SK seminar. Ya. Pak Dekan juga sangat responsif dengan kami, Bu. Jadi begitu dihadirkan Mas Rohim, draft SK langsung beliau tanda tangan. Pokoknya kita gerak cepat untuk mahasiswa.
Kita nggak peduli, kembali lagi, tidak peduli mengenai SPP. Ibu bayar 3 kali, ya biarin aja. Bayar 4 kali, oke, silakan aja. Oke? Jadi kalau yang belum punya judul, saya menawarkan diri untuk membantu ibu dan bapak untuk konsultasi judul. Tapi juga boleh kepada yang lain ya, Prof. Nikma, Prof. Maroni, Pak Edi, Pak Ahmad Irzal Fardiansa, kepada Ibu Yunda, Dr. Ena Dewi, silakan. Semuanya frame-nya sama. Ya, semuanya frame-nya sama. Jangan tergantung promosinya Pak John tadi dengan Pak Henning. Enggak, semuanya sama Pak John gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Ciri peradilan pidana sebagai suatu sistem. Apa cirinya? Kalau ada ciri di luar ini berarti menunjukkan ada persoalan dengan sistem peradilan pidana yang terbentuk atau terbangun. Pertama, yang hidupin habis apa tadi? Yang pertama adalah titik berat pada koordinasi. Ya. Koordinasi antar lembaga atau subsistem itu sangat penting sekali. Ya. Selain koordinasi, juga masalah sinkronisasi antar komponen dalam peradilan pidana itu. Ya. Jadi menjadi masalah kalau ada perkara ditangani di tahapan penyidikan, tidak pernah dikonsultasikan kepada kejaksaan. Nah, itu aja. Jadi seakan-akan dibekukan, hanya diurusi oleh pihak penyidikan. Padahal ada satu, kenapa Pak Lidi itu menulis begini, kewenangan penyidikan itu sebaiknya tidak berada di kepolisian. Karena apa? Kamilah, maksudnya jaksa itulah sebagai dominus litis terhadap perkara pidana. Itu Pak John. Ya. Pemikiran ini seperti itu. Karena apa? Pak Lidi ingin mengembalikan ruhnya kewenangan untuk melakukan penyidikan itu seperti HIR. HIR dulu itu kan kewenangan penyidikan memang berada di penuntut umum. Jadi kepolisian itu hanya melakukan tindakan penyelidikan dan tindakan-tindakan pelayanan kepada masyarakat. Itu sebetulnya itu Pak John. Jadi pada saat memasuki tahapan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, ke tahapan penyidikan ini, itu kewenangan yang menangani itu adalah kewenangan jaksa bersama penyidik kepolisian. Itu betul begitu. Ini yang pemikiran-pemikiran luar biasa sebetulnya. Ini sangat melawan arus. Arusnya itu mainstream sekali. Pasti ada muncul pertanyaan. Dalam era sistem peradilan pidana yang modern seperti sekarang ini, kemudian dikemanakan sebegitu banyak SDM yang ada di kepolisian? Pasti pertanyaan diantaranya itu. Ya. Apakah mampu SDM di kejaksaan itu menangani sekian ribu perkara itu, ya, dengan kapasitas itu? Makanya di sini termasuk ada tarik menarik antara SDM dengan penganggaran kembali kepada kejaksaan. Boleh pemikiran itu karena sangat rasional. Persoalan nanti pemerintah mengelaborasi hasil penelitian Pak Didi atau bagaimana itu urusan belakangan. Tetapi secara ruh keilmuan dari saintifiknya itu dapat dibenarkan. Ya. Nanti Pak John yang membuat S3-nya begini, kewenangan untuk menuntut diserahkan kepada pihak penyidik karena kasus yang bersifat singkat itu sudah menjadi pengalaman kami. Gantian, nggak apa-apa Pak John. Berperang melalui media keilmuan itu boleh, nggak masalah gitu Pak. Ya. Saya lanjutkan sampai jam berapa? Baru jam 17.14. Masih lama. 17. Oh, kita sampai pukul 18. Bu Tribuana, kita pengen sampai jam berapa, Bu? Saya mau nanya ibu-ibu aja. Ibu kan mau masak, Pak John. Mau masak, mau mandikin anak, mau mandikan. Enggak, Pak, saya, Pak. Hah? Saya asal kuliahnya sama Pak Hendy nggak apa-apa sampai jam 6, Pak. Walah, mantap. Pak John, Bu Tribuana yang ngomong gitu loh, bukan Pak Hendy loh ya, Pak John. Iya, Pak. Iya. Tapi izin, Pak, sebelumnya, Pak. Kalau izin bertanya ini, Pak.
untuk mata kuliah SPP ini kan di P-kelasnya kan kita belum bisa akses ini Pak untuk enroll key-nya izin ini Pak supaya untuk presensi kehadiran kita itu Pak setiap Waduh, minggunya. iya. Nah, nanti saya minta nomor HP Pak John ya, WA-nya ya. Nanti kirimin ke Pak Heni. Bapak dan Ibu, nomor WA Pak Heni itu 0812 ya 0812 790 9936. 11 digit ya Bapak Ibu, 0812 790 9936 ya. Itu nomor WA, nomor HP yang lama Bapak ya. Tapi nggak apa-apa, masih bagus. Baik, saya lanjut. Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi antar komponen. Ya. Memang sebetulnya sistem peradilan pidana itu ya nggak jauh beda dengan sistem kemasyarakatan yang lainnya. Antar bidang, antar komponen, ya seperti lembaga kejaksaan kan gitu. Ada bagian administrasi, ada pidana umum, ada pidana khusus, ada bagian-bagian yang lain itu ya harus terintegrasi ya. Bagian intel tidak support hasil temuannya, hasil pemeriksaannya kepada Pak Pimpinan. Nanti Pak Pimpinan kalau tidak mengalir kepada Pitsu sama Pidum itu ya juga menjadi masalah. Makanya harus ya, satu integral keterpaduan di dalam gerak satu organisasi. Ya kalau bisa dicontohkan organisasi yang kita bentuk, misalnya organisasi bulu tangkis lah gitu ya. Bulu tangkis itu ada bagian tertentu yang menyiapkan koknya, membawa raketnya atau membawa netnya, kemudian jadwal untuk penggunaan lapangan itu kalau nggak benar ya bubar semuanya. Ya. Sama, setiap organisasi pasti punya apa ya sesuatu yang harus diatur. Nah, kalau sudah teratur lah mulai adanya kedisiplinan, ada mengenai pemanfaatan secara maksimal dan seterusnya. Makanya kata Prof. Sachito Praharjo, kalau Bapak dan Ibu suka membaca hukum progresif itu, pada waktu pidato pelepasan guru besar beliau itu ada satu judul yang membuat kita itu kecewa, marah, kesel. Kenapa beliau sampai membuat rumusan, misalnya contoh, mempelajari hukum itu hasilnya adalah mempelajari ketidakteraturan. Jadi Prof. Jeb itu sebagai pengkaji hukum progresif itu sampai mengambat gitu, mempelajari keteraturan menghasilkan ketidakteraturan. Dan itu apa yang dikatakan begawan hukum progresif itu sangat benar adanya. Bapak dan Ibu merasakan sendiri itu. Baik secara internal dalam organisasi maupun antar organisasi itu terjadi seperti itu. Perkara menjadi amburadul ditangani oleh kejaksaan barangkali karena mungkin banyaknya kepentingan yang masuk ke dalam perkara itu. Sehingga pada waktu memberikan petunjuk para penuntutan itu terjadi juga kebingungan. Karena apa? Tidak sinkronnya antara satu dengan yang lain. Ya. Saya menjadi saksi ahli kadang-kadang juga mengalami kebingungan. Misalnya contoh, perkara ini jelas ada peristiwa pembunuhannya. Terjadi perkosaannya terhadap orang yang dalam kondisi tidak berdaya, misalnya seperti itu. Ya. Kenapa? Pertanyaan itu hanya ada di 286. Tidak menyangkut 340 atau 338 atau 339. Ini kan aneh. Atau paling tidak ada 365-nya masuk itu. Dan itu tidak hanya Bu Jaksa, Pak Jaksa, Pak Hakim yang mengalami kebingungan itu. Itu Pak John. Saksi ahli seperti Pak Heni itu akhirnya saya minta diskusi yang mendalam. Apalagi kalau Pak Heni misalnya
tidak terangnya pendapat hukum Pak Heni itu. Karena apa? Karena fakta hukum yang disiapkan di situ tidak bunyi. Akhirnya kan kalau saya diizinkan minta diberi pinjaman salinan terhadap berita acara pemeriksaan mengenai posisi kasus. Ya. Ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran. Makanya Pak Heni itu seringkali dimarahin oleh Pak Hakim. Kalau Bu Hakim belum pernah kebetulan. Yang galak-galak itu Pak Hakim. Saudara itu saksi ahli di bidang hukum pidana. Saudara tidak boleh memasuki pembahasan terhadap fakta gitu. Saya kalau dikutukan Bu Tribuana itu bingung tuh. Yang bisa membangun keadilan kebenaran. Dari orientasi saya sebagai ahli itu tetap dalam kerangka mewujudkan keadilan dan kebenaran. Kalau saya hanya menjelaskan mengenai unsur tindak pidananya, itu sebetulnya Bapak dan Ibu lebih ahlinya. Makanya Probada itu tidak pernah mau berkenan menjadi saksi ahli karena apa? Saya ini sudah sekian puluh tahun menjadi dosen, sudah melahirkan banyak ribuan sarjana hukum, magister hukum, maupun dokter hukum. Kok kalian masih membutuhkan keilmuan saya itu untuk apa? Itu Pak Barda, Bapak. Bung ilmu saya sudah saya turunkan semuanya buat kalian. Dari pangkal A sampai pangkal Z sudah dikasihkan. Kok masih kehadiran Bapakmu diminta untuk di pengadilan? Saya sebenarnya pengen begitu Pak John. 3 tahun pernah saya berhenti Pak John untuk menjadi saksi ahli. Untuk membiarkan, mengendapkan dululah saya itu. Pemikiran saya itu. Oke, saya nggak perlu cerita lagi lah, cukup. Cukup. Karena memang Ibu Desi ya, dunia peradilan itu memang sungguh luar biasa, luar biasa. Di penyidikannya luar biasa Pak John, di penuntutannya juga demikian, di pengadilannya, bahkan sampai di lembaga pemasaran pun demikian, luar biasa. Tapi mudah-mudahan setiap hari terus ada perkara ya, perkara pidana terus, perkara perdata juga terus, jangan sampai berhenti Pak. Kalau dunia ini berhenti dari perkara pidana saja, Pak, fakultas hukum akan ditutup, Pak. Kepolisian akan ditutup, kejaksaan ditutup, pengadilan tinggal pengadilan perdata yang masih ada. Semua yang berbau pidana tutup. Makanya doa kita ini, Pak, doanya orang nakal. Ya Allah, ya Robbi, berikanlah perkara pidana hari ini sebanyak-banyaknya, kan gitu. Agar saya sebagai jaksa masih eksis, agar saya sebagai penyidik perkara pidana, Pak John ini masih eksis. Agar Pak ini mengajar hukum pidana masih eksis gitu. Doanya nakal ya Pak John ya. Nggak apa-apa lah. Biar jadi Mungkin guyonan. Pak bertanya Pak mengenai boleh silakan. ini Pak SPP. Tadi Bapak sudah jelaskan itu tentang kerangka-kerangkanya SPP. Sistem peradilan pidana ini ada 4. Iya Pak John. 4 komponen itu mulai dari kepolisian, jaksa, hakim, dan lembaga permasyarakatan. Ya. Kita tahu sendiri sistem peradilan pidana kita ini itu regulasi-regulasi yang mengatur itu sangat jelas sekali ada pengaruhnya terhadap politik hukum. Sehingga terkadang Pak dalam memutus suatu perkara dalam hal ini hakim itu tidak lepas dari pengaruh politik hukum. Dan ini sebenarnya sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum. Pertanyaan saya ini Pak, apakah memang begitu besarnya pengaruh politik hukum terhadap penegakan hukum kita sehingga mencederai tentang keputusan-keputusan, kadang keputusan hakim yang kontroversi di masyarakat, tidak adanya keadilan, apakah sangat berpengaruh besar? Apalagi di zaman sekarang ini Pak, kita tahu sendiri hakim memvonis seorang terdakwa yang kasus korupsi dengan, ya kita tahu sendiri Pak, kewenangan hakim itu sudah diatur, kewenangan hakim adalah kewenangan yang merdeka, bebas dari segala tendensi. Kekuasaan hakim merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Masalahnya sekarang apakah sangat besar gitu Pak pengaruh politik di negara kita ini sehingga bisa mempengaruhi suatu keputusan terhadap peradilan kita. Demikian Pak. Baik, Pak John, terima kasih. Pak John ini membentang dari hulu sampai hilir pertanyaannya. Pertama yang harus kita pahami Pak John, ya. Di dalam konsep penegakan hukum pidana, ya, kebetulan saya mengambil dari pandangan Prof. Sudarto, Prof. Bada, ya, itu dibedakan pemahaman dalam in abstracto dan in concreto. Itu yang harus dipahami dulu. Apa in abstracto? Abstrak. Apa itu in concreto? Konkretnya. Ya. Dalam in abstracto itu menjadi dasar hukum untuk bekerjanya penegakan hukum di tahapan in concreto. Nah, oleh karena itu, ya, undang-undang hukum pidana, ya, itu harus diciptakan menurut budaya hukumnya bangsa itu. Contoh sederhana Pak John, KUHP kita dibuat Belanda dengan segala ruhnya, liberalisme, kapitalisme, ya. Kemudian dia berbeda pahamnya dengan bangsa Indonesia. Kalau Bapak membaca sejarah, yang namanya mulai Van Vollenhoven, Terhar, terutama Profesor Terhar itu menghendaki hukum yang akan diberlakukan kepada negara jajahan yang disebut dengan Nederlands Indië atau Hindia Belanda itu harus berbeda dengan hukum yang diberlakukan di Belanda. Beda, Bapak. Itu sudah disadari oleh ahlinya. Karena ahli hukum adat seperti Van Vollenhoven itu meneliti, termasuk di Lampung, diteliti. Tidak mungkin diberlakukan hukum tertulis untuk bangsa ini. Tapi, nah di sini Pak John menggunakan istilah ada kepentingan politik. Betul, pemerintah Belanda memiliki kepentingan politik yang sangat besar untuk melindungi kepentingannya. Untuk tetap menjaga bercokolnya, menancapkan kuku kekuasaannya semakin lama dan semakin lama di bumi Indonesia. Makanya peringatan itu diabaikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan tetap memberlakukan berdasarkan asas konkordansi, kemudian memberlakukan kodifikasi KUHP namanya Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië itu. KUHP untuk Hindia Belanda WVSV-NI. Itu merupakan kopi atau salinan dari WVS Belanda. Sebetulnya dalam bentuk substansi hukum yang demikian ini, kemudian dibentuknya struktur hukum yang demikian ini, budaya hukum yang terbangun mengikis dari keberlakuan hukum pidana adat Nusantara ini menjadi mau tidak mau ke dalam pembagian hukum pidana meliputi hukum pidana material, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana. Sangat berbeda, Pak John. Ya, sangat berbeda. Nah, pada saat bekerjanya hukum, tadi yang Pak ini sudah singgung, itu terjadi yang namanya tarik-menarik kepentingan, kekuasaan, dan kekuatan antara aspek hukum dengan politik, aspek hukum dengan ekonomi, aspek hukum dengan sosial, aspek hukum dengan budaya. Ya seperti ini. Karena berangkat dari sesuatu yang tidak disukai. Tidak ada namanya negara jajahan itu yang menyukai terhadap hukum Hindia Belanda. Tidak ada. Semuanya menghendaki hukum itu yang berlaku adalah hukum pidana lokal kami. Ya. Ada tulisan disertasi yang menarik sekali, yaitu bimbingan Pak Heni yang kemarin sudah ujian tertutup. Tulisannya adalah refungsionalisasi hukum pidana adat Lampung dalam sistem penegakan hukum pidana berbasis kearifan lokal. Penelitian ini mendorong penggunaan kembali, difungsikannya kembali hukum pidana adat Lampung terhadap masyarakat suku Lampung, baik bersuku Pepadun maupun suku Saibatin. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk
pemenuhan orientasi dari penegakan hukum itu untuk mewujudkan keadilan, untuk mewujudkan kebenaran. Itu Pak John ya. Memang ada perbedaan, seperti contoh kasusnya Mbok Minah, kasusnya 3 orang yang mengambil semangka ya, karena mereka kehausan karena berjalan dari sekian jaraknya itu, melihat semangka, melihat siapa yang punya belum ada, ditungguin 1 jam lebih nggak ada, hanya dia sepakat mengambil 1, kemudian nanti dibayar kan begitu. Tapi kepergok dulu Pak, kemudian tidak ada lagi yang namanya kompromi antara pemilik semangka dengan pemakan semangka tadi. Sama dengan Mbok Minah. Ya, meskipun dalam satu sisi kasus yang lain saya nggak sepakat. Dia hanya mengambil 3 butir, ya 3 butir kakao untuk dibawa pulang untuk diambil bibitnya. Meskipun saya juga tidak sepakat beberapa hal tadi. Atau kasus Mbok Minah yang lain di daerah Tanjung Bintang yang mengambil ranting yang sudah jatuh, kemudian ditangkap, dilaporkan kepada Polsek Tanjung Bintang. Ini kasus ini memang sangat berbeda memahami antara hukum pidana turunan dari Belanda dengan RUU KUHP ke depannya. Sangat berbeda, Pak. Nah, disinilah yang jadi persoalan Bapak. Apakah politik itu penting? Sangat penting. Makanya pada waktu kita membangun KUHP yang sekarang masih RUU KUHP, salah satu aspek yang dikedepankan sebagai alasan dibuatnya KUHP nasional adalah alasan politik. Aspek yang lain ada aspek sosiologis, aspek praktis, aspek politik, dan aspek adaptif. Adaptif itu artinya apa perkembangan hukum di dunia luar, di Indonesia itu dijadikan dasar untuk pembentukan KUHP di Indonesia. Nah, berbicara mengenai politik hukum, mungkin Pak John perlu sedikit saya luruskan kembali. Politik hukum itu sebenarnya adalah guiding, Bapak, pedoman. Ya, mungkin yang dipahami Pak John, politik dalam makna praktis beda dengan politik hukum, terutama politik hukum pidana. Kalau politik hukum pidana itu Pak menjadi guidingnya di dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Makanya sebagai upaya rasional dari masyarakat untuk penanggulangan kejahatan. Itulah namanya politik hukum pidana. Nah, politik ini mungkin yang dimaksudnya adalah dalam pemahaman politik praktis, dia menjadi lawan yang tangguh dari penegakan hukum pidana. Pak John rasakan. Saat polisi lagi menangani perkara, barusan dilaporkan, barusan mau diolah, mau dicari alat bukti yang cukup untuk melanjutkan atau menghentikan perkara itu. Intervensi pengaruh yang luar biasa dari aspek politik. Secara pragmatis kita bisa menyebut dari kalangan pemerintahan, dari kalangan anggota dewan, ya, yang sebagai pemegang mandat politik yang secara nyata itu juga luar biasa Pak John. Makanya tadi yang saya singgung kepada Ibu Tribuana, ya Bu Desi, beliau mungkin sudah makan asam garamnya, pahit getirnya, manis buahnya menjadi seorang jaksa penuntut umum. Karena beliau juga pada waktu menangani perkara itu, mudah-mudahan beliau masih tidak berharap kedatangan dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya. Pengennya perkara yang dia tangani lancar, sampai menjelang akhir putusan, tidak ada gangguan. Itu pasti begitu. Nah, artinya politik sangat penting. Bagi Pak Heni, politik harus ada dikendalikan dalam menghadapi penegakan hukum pidana. Kalau tidak, ya saling hancur-hancuran. Sangat jarang untuk bersinergi antara penegakan hukum yang bersifat jujur, bersifat amanah, bersifat orientasi mewujudkan keadilan dan kebenaran, itu bisa berkompromi dengan tekanan aspek politik. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini Pak John bisa dipahami. Nanti kalau belum puas, Pak John temui saya. Wah, tantangannya begitu Bu Tribuana. Iya Pak.
temui Pak Heni di pasca. Kita diskusikan mungkin lebih luas dan lebih mendalam dari sekedar penjelasan awal Pak Heni. Bu Tribuana dan Bu Desi, Ibu Bapak yang lain, Pak Amri, ada pertanyaan? Oh tidak, boleh silakan. Terima kasih. Ditanya sendiri, jawab sendiri. Saya ingin menyelesaikan ciri peradilan pidana sebagai suatu sistem. Yang keduanya, Bapak dan Ibu, akan harus ada yang namanya pengawasan dan pengendalian dari penggunaan kekuasaan. Bu Jaksa pasti ada yang mengawasi, baik pimpinan langsung, pimpinan ke Pak Kajari di situ. Juga ada komisi kejaksaan. Pak John kalau menangani perkara juga diawasi oleh komisi kepolisian. Ya. Bu Hakim juga ada komisi yudisial. Memang begitu, Bapak dan Ibu. Karena itu adalah ciri bahwa peradilan pidana itu sebagai sebuah sistem. Orang pada ribut pada waktu KPK direvisi undang-undangnya, kemudian dibentuklah salah satu yang namanya Badan Pengawas. Kenapa ribut? Kenapa seakan-akan KPK itu tidak memiliki kesalahan? Ya nggak apa-apa. Memang kebutuhan organisasi modern itu ada kontrol, ada mekanisme kontrol terhadap apa yang dikerjakan itu. Karena bisa jadi ada sedikit pergeseran, ada sedikit penyimpangan. Nah, itu diluruskan. Contoh terkait dengan izin penyadapan, izin penggeledahan, izin penyitaan. Ya tentu harus dikontrol. Kalau tidak nanti sangat dimungkinkan terjadi namanya malpraktek. Ada penyimpangan. Nah, kalau penyimpangan kita diluruskan kan senang sih. Kalau nawaitu niatnya Pak John, Bu Tribuana, Bu Desi itu menjalankan sesuai dengan koridornya, tidak keluar, tidak ini kan semuanya nyaman. Ada kasus yang kemarin di Bandar Lampung, pimpinan dan anak buahnya kemudian bersama orang lain ketemu di hotel, kemudian menginap di hotel yang sama, hanya berbeda kamar. Itu pun menjadi sebuah sorotan. Pelanggaran etika. Karena perkaranya sedang ditangani oleh si ibu ini sama stafnya. Sederhana. Ya, Pak John juga sama kok. Kalau Pak John lagi menangani perkaranya si Bapak A, kalau Bapak ketemu, walaupun itu hanya ketemu seperti seakan-akan tidak sengaja gitu, Pak. Terus Bapak nanti dibayarin makanannya di rumah makan itu juga ada semacam pelanggaran etika loh, Pak. Nah, kalau mau aman Pak John ketemu dengan Pak Heni, oh Pak Heni sama Ibu ya. Oh, udah nanti Pak saya yang bayarin itu. Nah, itu nggak ada masalah itu Pak John. Nggak ada berpengaruh terhadap TC, nggak ada berpengaruh terhadap nilai SPP, enggak ada itu. Kita sama-sama senang. Lain kali gantian Pak John, kalau saya tanggal muda ketemu Pak John sama Ibu sama anak-anak, gantian. Nggak ada etika. Tapi kalau Pak John lagi menangani perkara itu, ketemu baik disengaja maupun sebagai ketidaksengajaan, tetap tidak boleh. Kalau Bu Desi udah tahu, Bu Tribuana pasti juga tahu, tidak boleh itu. Ya. Ingatkan Pak John kalau pimpinannya, John, temani Bapak, kita mau ketemu sama klien. Waduh. Inilah beratnya ya Bapak Ibu sebagai aparat penegak hukum itu ya. Yang ketiga, efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama. Ya, dari efisiensi penyelesaian perkara. Ya, efektivitas itu malah lebih penting. Ya sebetulnya efektivitas dan efisiensi itu harus digabungkan menjadi satu. Ya. Untuk kontrol terhadap hasil pekerjaan. Ada kasus yang Pak ini kemarin tangani ya. Itu ternyata kasus yang kesekian tahun. Kasihan kalau saya melihatnya itu. Kasihan rakyat, kasihan perusahaan yang berkonflik itu. Saya tuh tidak tahu alasan apa pihak kepolisian itu menahan perkara itu sampai berlama-lama. Padahal
masyarakatnya juga menunggu untuk lanjut atau dihentikannya perkara itu dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak mengalami seperti itu. Yang terakhir, penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration of justice. Ini pelajaran dari bukunya Prof. Maroni ya, administrasi peradilan itu ya. Sangat penting ya, termasuk sebagai jurisprudensi. Meskipun kadang-kadang kita tidak punya semacam penggunaan jurisprudensi itu sebagai acuan utama, tidak ya. Tapi minimal itu bisa menjadikan pedoman, guiding untuk penanganan perkara yang berikutnya. Penting sekali juga misalnya katakanlah si A ini melakukan kejahatan. Kejahatannya tidak hanya di dalam satu kota, tapi juga kota-kota yang lain itu. Bagaimana catatan peristiwanya, catatan perkaranya itu juga masuk di administration of justice. Kalau tidak ditemukan seperti itu, bisa jadi tidak ada konkursus realis, yang cuma ada perbuatan tunggal yang dilakukan di suatu kota. Dan banyak sekali lah penggunaan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan the administration of justice. Dalam pemahaman yang besar, dalam melihat kebijakan kriminal, dalam melihat kriminologi, dalam melihat penal policy, itu juga terkandung manfaat dari the administration of justice. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita sampai di sini, nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting Bapak dan Ibu berkenan dengan cara saya belajar pelan, tetapi Pak ini sebetulnya sudah menyinggung beberapa bab-bab setelahnya mengenai pemahaman mengenai SPP itu sendiri. Monggo, kalau nanti yang berkenan untuk membeli buku langsung hubungi Pak ini saja. Ini tebal sekali Bapak. Untuk memang di-create untuk menjadi bahan bacaan buat Bapak dan Ibu, terutama mahasiswa S2 dan S3. Harapan saya, Bapak dan Ibu berkenan membaca. Harganya menurut saya masih standar. Sebenarnya saya nggak boleh promosi ya, tetapi nggak apa-apa. Saya menyentuhkan harganya saya pasin Rp100.000. Ya. Monggo nanti kalau ada rezeki, tanggal muda Pak John, bisa temui Pak Heni untuk membeli buku ini ya. Karena apa yang Pak Heni sampaikan mulai dari bab sekarang sampai ke belakang sebagian besar ada di sini. Termasuk Bapak dan Ibu yang mengambil mata kuliah politik pidana, di 4 bab terakhir itu berbicara mengenai penal policy atau kebijakan kriminal. Ya. Bagaimana menghubungkan dengan yang Pak John tadi katakan politik hukumnya, politik hukum kriminalnya bagaimana. Mudah-mudahan membaca begini Pak John nanti ketemu lagi Pak Heni, diskusinya semakin hebat. Diskusinya semakin matang, diskusinya semakin lebih sempurna ya. Ada kesalahan-kesalahan terminologi semakin bisa dihilangkan. Saya kira demikian Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam mingguan. Ya Pak John berangkat ke gereja nanti, jangan lupa itu. Jadi malam mingguannya Pak John di gereja Bu, tidak kemana-mana itu. Ya, salam hormat untuk keluarga. Mudah-mudahan selalu bahagia, selalu sehat, terhindar dari COVID. Bapak dan Ibu hati-hati. Di Lampung sekarang tidak hanya Omikron mungkin 5-6 hari kita isolasi mandiri, insya Allah cepat sehat. Sebagian di Jakarta itu ternyata virusnya varian Delta. Hati-hati. Ya. Hari ini di bagian pidana tambah 2 orang. Di Unila udah puluhan orang yang kena virus COVID ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID ya atau penyakit yang lain. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, baik. Baik Pak Amri, Pak John, Bu Desi, Bu Tribuana Tunggadewi, Bu Tribuana Pratnya Paramita, Bu Tribuaneswari. Banyak ya Pak nama saya Pak. Betul Bu. Tribuana itu nama kebanggaan masyarakat Majapahit. Luar biasa Bu. Baik, saya izin keluar dari forum ini.
Ya selesai ya. Live ya. Oke, Ya, apa namanya di B2 pidana ini tinggal sisa 7 lagi ya? Yang lain nggak masuk kali, Bang. Hah? Yang lain nggak masuk kali, Bang. Kayaknya kita ber-16 deh. Terakhir Iya. lihat itunya. Apa memang kita yang B2 pidana cuma kita ini aja atau